Konflik antara Israel dan Hezbollah kian meruncing. Pada Jumat 20 September 2024, Israel kembali menyerang Beirut, ibu kota Lebanon. Pemimpin senior Hezbollah, Ibrahim Aqil, dilaporkan tewas dalam serangan itu. Sedikitnya 14 orang tewas dan puluhan lainnya luka akibat serangan oleh jet tempur itu. Insiden ini menambah panjang serangan beruntun Israel atas Hezbollah sejak ledakan pager dan walkie-talkie pada awal pekan ini. Bagaimana kelanjutannya? Dengan eskalasi ini, perang baru di Timur Tengah dengan front Lebanon-Israel berpotensi tak terhindarkan. Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis, pemimpin Hezbollah Said Hassan Nasrullah menegaskan bahwa tindakan Israel sudah kelewat batas dan melanggar semua garis merah melalui serangan ledakan pager dan walkie-talkie di Lebanon. Nasrullah menyebut serangan itu sebagai tindakan serta deklarasi perang terhadap rakyat dan kedaulatan Lebanon. Hezbollah akan menuntut balas dan tidak akan menyurutkan perlawanannya terhadap Israel. Ketika pidato Nasrullah disiarkan melalui televisi, Beirut terguncang oleh dentuman suara sonik jet-jet tempur Israel yang memekakkan telinga. Israel mengerahkan jet-jet tempur terbang rendah di atas Beirut. Jet-jet tempur itu menyerang sejumlah lokasi yang diduga menjadi salah satu pusat penyimpanan peralatan tempur Hezbollah. Kantor berita Lebanon, NNA, melaporkan adanya lebih dari 52 serangan di seantero wilayah selatan Lebanon setelah pukul 21.00 waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pidatonya, Nasrullah mengakui serangan Israel dengan ledakan peranti-peranti elektronik di Lebanon tersebut merupakan pukulan besar dari segi keamanan dan kemanusiaan. Meski demikian, serangan itu tidak akan membuat kelompok yang dipimpinnya bertekuk lutut. Nasrullah menegaskan Hezbollah akan terus mendukung Palestina di Gaza, apapun konsekuensi yang akan terjadi, apapun pengorbanan yang harus dikeluarkan, dan apapun skenario yang bisa terjadi. Dalam kesempatan itu, Nasrullah juga menegaskan Hezbollah akan terus melancarkan serangan di Israel Utara selama Perang Gaza berlangsung. Satu-satunya cara agar Hezbollah menghentikan serangan adalah Israel menghentikan juga agresinya terhadap rakyat Gaza dan tepi barat, bukan dengan serangan, pembunuhan, atau perang habis-habisan. Nyatanya, ancaman pembalasan tak hanya datang dari Hezbollah. Pemimpin Garda Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami juga menegaskan mereka akan merespon ledakan pager itu yang juga telah melukai pejabat diplomatik pemerintah Iran, yakni Duta Besar Iran untuk Lebanon Mojtaba Amani. Potensi perang darat yang makin terbuka mendorong Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berkoordinasi dengan sekutu dan pelindungnya Amerika Serikat. Gallant berulang kali telah berkoordinasi dengan Menhan AS Lloyd Austin sepanjang pekan ini. AS sendiri telah menurunkan lebih dari 50.000 pasukannya ke wilayah ini, 2 kapal induk dan sejumlah kapal perang untuk mendukung operasi militer mereka di kawasan jika diperlukan. Kapal-kapal ini tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Laut Mediterania Timur hingga Teluk Oman. Sejumlah jet tempur dan pesawat pengebom juga telah ditempatkan di beberapa titik untuk mendukung operasi militer AS di kawasan ini. Total ada 4 skuadron jet tempur AS bersiaga di kawasan ini, terdiri dari 1 skuadron pesawat serang darat A-10 Thunderbolt, F-15E Strike Eagles, dan jet tempur F-16. Sementara itu, Gallant menyebut pusat gravitasi perang kini bergeser ke utara, yakni perbatasan Israel-Lebanon. Israel menyebut konfliknya dengan Hezbollah seperti halnya perang melawan Hamas, adalah bagian dari konfrontasi lebih luas di kawasan. Israel juga meminta warganya di sejumlah wilayah untuk bersiap mencari tempat berlindung, menghindari pertemuan di luar ruang, dan membatasi pergerakan. Mereka juga diminta siaga dan dekat dengan tempat-tempat perlindungan untuk mengantisipasi potensi serangan dari perbatasan. Apakah bakal terjadi perang baru? Nantikan kisah selanjutnya di Bahas Peristiwa berikutnya.